itu harus bisa harus yang namanya serba bisa. Makanya di sini karakter teman-teman harus bisa dibentuk. Nah, lanjut Kak Ica. Oke. Pembahasan pada sore hari ini atau siang hari ini itu nggak banyak-banyak, cuma 4 aja. Yaitu ada sejarah, peran seorang mapala, terus sifat seorang pecinta alam, dan benefit ini artinya apa ya? Yang kita dapat kalau kita nanti misalnya menjadi anggota mapala. Oke, lanjut. Bisa dilanjut, panitia. Oke. Nah, sejarah mapala. Jadi awal terbentuknya organisasi mapala ya, mahasiswa pencinta alam itu awalnya itu pada tahun 1964. Nah, di situ tuh ketika Presiden Soeharto, rezim Presiden Soeharto itu membuat surat keputusan yang mengenai tentang kegiatan normalisasi kampus, di mana ini membungkam para aktivis mahasiswa untuk mengkritik pemerintahan di Indonesia pada saat itu. Nah, maka dari situ seorang pemuda yang bernama Sohokgi, ia mencetuskan organisasi Mapala untuk dibentuk, karena waktu itu organisasi-organisasi seperti Senat Mahasiswa itu dibungkam oleh pemerintahan karena dikeluarkannya lah surat NKK atau normalisasi kegiatan kampus. Jadi ini yang membuat para pemuda pada waktu itu cukup kesal gitu ya, cukup kesal pada pemerintah, dan dia merupakan mahasiswa sastra UI. Dia pertama kali membangun organisasi itu muncul di organisasi Mapala itu di Universitas Indonesia pada tanggal 8 November 1964. Sohokgi itu menyampaikan gagasannya pembentukan organisasi Mapala UI yang terinspirasi dari Ikatan Pencinta Alam Mandalawangi yang beranggotakan masyarakat umum dan mahasiswa pada waktu itu. Nah, gagasan dari Sohokgi ini ditindaklanjuti secara serius hingga akhirnya terbentuklah organisasi Mapala UI bernama Ikatan Mahasiswa Pencinta Alam atau IMPALA. Namun karena dianggap terlalu borjuis itu artinya kolonial zaman kayak penjajahan gitu, makanya nama IMPALA itu disarankan diubah menjadi Mapala Paramita, yaitu nama tersebut memiliki 2 arti, yakni Mapala berarti berubah atau berhasil, sedangkan Prajna Paramita adalah Dewi Pengetahuan. Jadi seorang mahasiswa pencinta alam itu sudah pasti, sudah jelas, yaitu mereka harus memiliki pengetahuan, kemudian mereka juga harus memiliki tujuan, goals gitu, supaya mereka itu bisa mencapai suatu keberhasilan. Nah, dari melihat seorang pemuda pada zamannya Presiden Soeharto, ini yang membuat suatu gagasan. Gagasan ini ternyata sangat berpengaruh banget untuk keberlangsungan bangsa ini. Ternyata Mapala itu banyak banget yang kontribusinya untuk bangsa ini, kemudian juga untuk untuk pemuda-pemudanya lah, untuk menggerakkan pemuda-pemudanya. Oke, bisa dilanjut.
Oke, kelewatan ini kayaknya ya. Sebelumnya ada. Nah, pada tahun 1966 itu Mapala mencoba membangun kembali idealisme di kalangan mahasiswa untuk secara jujur dan benar-benar mencintai alam dan tanah air, serta alma mater kampusnya. Mapala merupakan organisasi yang beranggotakan para mahasiswa dengan kesamaan minat, kepedulian, kecintaan dengan alam dan lingkungan hidup. Jadi di Mapala itu kita itu banyak diajarkan tentang kesamaan atau hobi kita, kemudian diajarin dengan kepedulian, kita diajarin dengan kecintaan dengan alam serta lingkungan. Jadi kita nggak hanya kita peduli juga dengan sesama sesama manusia, tapi kita juga harus peduli juga dengan alam ini juga. Nah, hingga saat ini organisasi mahasiswa pencinta alam itu tumbuh dan berkembang di berbagai kampus di Indonesia sampai saat ini. Selain itu juga banyak bermunculan juga komunitas-komunitas dan organisasi siswa yang berbasis pencinta alam yang mengusung kode etik pencinta alam. Jadi banyak banget peran Mapala di sini. Jadi banyak juga sejarah-sejarahnya. Mungkin teman-teman bisa baca sejarah-sejarah terbentuknya Mapala itu dari keresahan-keresahan pemuda waktu itu. Jadi di sini teman-teman ketika menjadi seorang Mapala nantinya teman-teman juga harus bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, untuk alam, untuk orang banyak, untuk orang-orang di sekitar, untuk masyarakat terutama. Apalagi kita sebagai mahasiswa gitu kan, sebagai mahasiswa sudah sepatutnya kita itu juga harus berkontribusi banyak. Kita nggak cuman ketika kuliah aja, kita berorganisasi pun di Mapala pun kita banyak bermanfaat untuk masyarakat. Jadi teman-teman di sini ketika beranggapan bahwa Mapala ini hanya cuma naik gunung, kemudian sekedar hobi aja, itu di sini kita banyak banget diajarin tentang apa sih itu tentang kepedulian, apa sih itu tentang kecintaan, apa sih itu tentang kita menjaga kelestarian di lingkungan kita gitu kan, termasuk di alam bebas gitu kan. Jadi kita benar-benar banyak di sini diajarin. Oke, bisa dilanjut? Oke, peran Mapala. Di sini yang sudah Abang sebutkan bahwa peran Mapala itu banyak banget. Bisa membantu operasi SAR, kemudian kita bisa menjadi relawan bencana, juga bisa menjaga kelestarian hutan. Jadi di sini juga nggak cuma Mapala itu yang tadi Abang bilang bahwasanya hanya sekedar ya naik gunung, cuma sekedar ya teman hobi dan segala macam, tapi di sini kita tuh banyak banget kegiatan yang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat. Kemarin ketika di Cakrawala sendiri, ketika ada kegiatan atau bencana alam, itu kita langsung berkontribusi. Contohnya kemarin ada banjir di Sukabumi, kemudian ada juga waktu di awal tahun banjir di Jakarta. Kita juga ada namanya kegiatan di eksternal juga, ya kayak latihan gabungan bersama mapala-mapala lain. Jadi di sini benar-benar kekeluargaannya itu dapat banget gitu. Jadi teman-teman udah dapat keluarga baru, teman-teman juga dapat ilmunya, terus juga teman-teman juga dapat yang namanya relasi lah atau link yang banyak banget di sini. Juga kita bisa berinteraksi langsung dengan organisasi-organisasi yang memang berkecimpung atau memang basicnya dia seperti kayak SAR, Badan Pertolongan dan Pencarian ya. Di situ banyak banget kita bisa kolaborasi sama mereka-mereka dan kita juga bisa jadi relawan-relawannya, kita juga bisa bantu masyarakat-masyarakat di sekitar kita yang ibaratnya kesusahan, dan kita juga bisa menjaga kelestarian juga. Jadi di sini benar-benar manfaatnya banyak banget ketika kita menjadi seorang mahasiswa pencinta alam. Jadi
nggak cuma 3 ini aja, pasti lebih banyak lagi, cuman kita ambil poin 3-nya aja, karena masih banyak kegiatan-kegiatan positif lagi lainnya yang bisa teman-teman dapat ketika nanti teman-teman menjadi seorang mapala atau mahasiswa pencinta alam ya. Jadi di sini peran secara garis besarnya aja. Jadi ketika teman-teman nantinya Bang, hobi saya itu cuma cuma naik gunung. Saya itu pingin dong lebih lebih ke sosialnya, lebih ke masyarakatnya. Saya itu lebih suka interaksi bersama masyarakatnya. Oke, teman-teman boleh yang namanya kayak di luar kegiatan teman-teman yang teman-teman sukai gitu. Misalkan teman-teman pingin manjat tebing atau teman-teman pingin melakukan sosialisasi tentang apapun itu teman-teman boleh banget dan bisa banget belajar di sini untuk mendapatkan yang namanya materi-materi tadi, ilmu-ilmu tadi. Jadi di sini teman-teman jangan ragu dan jangan gue ragu nih masuk cakrawala nih, gue masuk nih jadi ragu nih jadi seorang mapala. Itu nggak perlu kalian khawatirkan. Intinya di sini teman-teman bisa belajar banyak dan teman-teman pasti dapetin apa yang teman-teman mau. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut. Sebentar Bang, ada tenaga dari sebentar ya. Panitia gimana? Kendala ya? Iya Bang, sebentar. Oke. Oke, teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan ditanyakan. Kalau memang ada pertanyaan atau tadi penjelasan materi saya yang kurang, karena jujur saya juga masih belajar sama-sama dengan teman-teman. Jadi kalau di sini kita sharing session aja bareng-bareng. Jadi kalau memang teman-teman ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan ditanyakan biar bisa saya jawab di sini ya. Oke, jadi teman-teman bisa langsung aja ditanyain apa yang kira-kira masih teman-teman ingin tahu gitu loh tentang sesosok atau seorang mapala. Boleh ya? Sambil menunggu share screen dari panitia. Oke, silakan teman-teman. Kalau memang ada yang mau didiskusikan. Gimana teman-teman peserta? Ada yang ingin ditanyain nggak? Boleh kok.
Oke nih, di sini ada pertanyaan kayaknya. Coba Kak moderator diarahkan. Oke, dari Nugroho, izin bertanya Bang. Maaf sebentar ya Bang untuk share screen-nya karena ada sedikit kendala. Oke, nggak apa-apa. Kita jawab aja dulu ya pertanyaan dari teman-teman nih. Dari Nugroho, izin bertanya Bang. Gimana sih Bang cara kita untuk mengubah mindset orang-orang di luar Mapala yang menganggap kalau ikut Mapala itu bakal jadi mahasiswa yang aur-auran lah atau mahasiswa paling lama, karena banyak yang menganggap Mapala seperti itu Bang. Oke, izin menanggapi ya. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya nanti moderator coba dibantu ya. Oke, Abang izin menjawab ya. Ini pandangan dari Abang dari seorang Mapala dan Abang juga seorang Mapala. Di Mapala itu banyak orang-orang yang ibaratnya orang-orang hebat lah. Di Mapala itu apa ya? Kita itu bisa mengembangkan diri kita di situ. Jadi teman-teman nih, kalau teman-teman mau jadi menjadi seorang Mapala, teman-teman tuh juga bisa mengembangkan mungkin hobi teman-teman, hobi keseharian teman-teman, mungkin teman-teman mau jadi apa, itu teman-teman itu bisa banget gitu loh ngembangin di sini. Karena apa? Jujur, saya masuk Mapala mulai cari-cari tahu tentang Mapala itu sekitar semester 2. Awal-awal pertama kali saya masuk kampus, saya ingin tahu gimana Mapala di kampus. Kemudian saya cari tahu, saya tanya-tanya. Di situ juga ada kakak-kakak dan abang-abang yang mereka apa ya, banyaklah wawasannya tentang Mapala gitu. Dan termasuk saya juga orang yang aktif juga di organisasi. Selain di Mapala, saya juga aktif di kegiatan kampus. Saya juga seorang aktivis. Saya juga sekarang lagi diamanahkan juga di Kementerian Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, di Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya juga aktif juga di Cakrawala. Jadi semua di Mapala itu teman-teman itu bisa berkembang gitu. Jadi jangan beranggapan wah Mapala ini aura-auran. Contohnya banyak kok. Kayak contoh Kak Ica, moderator, dia penerima beasiswa. Abang pun aktif di organisasi. Di Mapala juga banyak kayak asisten lab. Kemudian masih banyak lagi yang wirausaha juga ada. Jadi pandangan-pandangan inilah yang harusnya sebenarnya dirubah. Bahwasannya Mapala itu tidak diidentikan dengan kekerasan, tentang senioritas itu enggak. Jadi teman-teman itu malah diwadahi. Jadi teman-teman itu benar-benar kayak disupport, teman-teman itu kayak benar-benar diarahkan di sini. Makanya di Mapala itu banyak diajarkan dengan kepedulian. Kita diajarkan kayak peduli. Kita juga diajarkan gimana sih kita itu harus pekerja keras juga kita diajarkan. Jadi teman-teman itu ketika teman-teman pingin mengembangkan atau mengupgrade diri teman-teman itu bisa gitu loh. Jadi nggak usah khawatir bahwasannya orang-orang Mapala itu ibaratnya aur-auran lah, nggak jelas lah. Contoh buktinya banyak. Saya juga seorang Mapala, Kak Ica juga seorang Mapala, dia penerima beasiswa. Di sini juga banyak kakak-kakak tingkat kita yang udah kerja di BUMN itu banyak banget. Jadi di sini Mapala itu bukan berarti kayak membuat teman-teman itu jadi nggak jelas. Itu tergantung pribadi teman-teman lagi. Teman-teman mau benar-benar serius nggak mengupgrade diri teman-teman? Teman-teman serius nggak pingin mendapatkan ilmu-ilmu di dalamnya?
Jadi itu balik lagi ke diri teman-teman gitu. Jadi di sini banyak contoh-contohnya orang-orang hebat dan orang-orang yang menurut saya pribadi ya, selama saya menjadi anak Mapala, di sini nggak ada yang menjerumuskan teman-teman untuk teman-teman lebih apa ya, lebih kayak ya dicuekin atau nggak diwadahi lah. Ketika teman-teman itu ingin mengupgrade diri teman-teman. Mungkin itu sih dari pertanyaannya Nugroho. Terima kasih, bagus banget pertanyaannya. Mungkin dari Kak Ica boleh ditampilkan lagi atau disebutkan lagi pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Ya, maaf Bang, sebelumnya saya itu untuk hostnya Bang, maaf. Bisa di-cover kembali Bang. Bang Haji. Oke, sudah saya kasih ya. Sudah Pak, sudah. Oke, terima kasih Bang. Ya. Oke. Lanjut ke materinya aja ya Bang. Ntar untuk pertanyaan di akhir acara lagi. Oke Bang Haji. Oke. Ya. Oke, Materinya Kak Ica, sudah ditampilkan izin kembali. off kamera dulu sebentar ya, karena jaringan di sini kurang bagus, takutnya nanti ketika menyampaikan materi terputus-putus. Ini sebentar lagi saya Oke Bang. apa ya, cari jaringan yang bagus dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Sifat seorang pencinta alam. Nah, ini yang mungkin tadi beberapa yang sudah saya sebutkan. Seorang mahasiswa pencinta alam itu selalu punya target yang jelas. Jadi ketika teman-teman itu jadi seorang atau menjadi seorang Mapala, ya teman-teman itu harus mempunyai target yang jelas. Kalian tuh selalu dituntut untuk mempunyai target yang jelas. Jadinya ketika teman-teman itu dari sekarang sudah diarahkan atau sudah dikasih pengetahuan tentang gimana sih kalau kita itu harus mempunyai target, gimana sih target itu bisa tercapai. Jadi di sini target dalam artian adalah contoh kecilnya kayak gini. Ketika teman-teman itu mau naik gunung, pasti teman-teman itu punya target gimana caranya bisa sampai puncak gunung. Nah, target itu bisa tercapai ketika teman-teman sudah punya manajemennya sendiri. Manajemen dalam artian di sini adalah teman-teman itu udah mempersiapkan dulu matang-matang apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita bawa, gimana estimasi waktunya, gimana nanti kita atur untuk konsumsinya dan segala macamnya, transport, dan itu contoh kecilnya. Jadi teman-teman itu dari sekarang itu ya, ketika teman-teman menjadi seorang Mapala, teman-teman itu harus mempunyai target yang jelas gitu. Ketika teman-teman nggak mempunyai target yang jelas, itu teman-teman berarti teman-teman itu belum mempunyai target yang jelas. Jadi ketika teman-teman di sini, teman-teman itu banyak banget diajarkan harus punya target yang jelas, harus tahu gitu loh, teman-teman ini mau apa sih kayak gitu kan. Nah, itu mungkin ya poin pertamanya. Yang kedua, rendah hati. Seorang Mapala itu nggak bisa egois, nggak bisa pingin menang sendiri, nggak bisa yang namanya itu
sombong gitu. Mentang-mentang kita yang lebih tahu nih soal mungkin soal naik gunung, soal apapun itulah, kita seorang mapala itu harus rendah hati. Di sini kita itu benar-benar kayak diajarin peduli dengan sesama. Kemudian kita juga banyak diajarin tentang mengerti satu sama lain, gitu kan. Jadi ketika teman kita atau kerabat kita atau sesama mahasiswa juga, sesama mahasiswa pencinta alam, ya teman-teman itu harus punya yang namanya sifat rendah hati. Nah, kemudian yang ketiga, mengerti manajemen. Nah, teman-teman harus paham banget apa sih itu manajemen. Maksudnya teman-teman itu harus bisa yang namanya sinkron antara kuliah dengan organisasi. Di sini teman-teman benar-benar diajarin yang namanya manajemen di dalam organisasi mahasiswa pecinta alam. Karena kalau teman-teman nggak diajarin manajemen, apalagi kita itu berkegiatan di alam bebas. Nah, kalau teman-teman nggak diajarin manajemen, gimana nanti kita berkegiatan di alam bebas? Pasti banyak banget kendalanya, pasti banyak banget masalahnya kalau ketika kita itu nggak manajemen segala sesuatu. Contoh hal kecilnya, kalau kita mau naik gunung, kalau kita nggak paham banget kondisi atau kondisi fisik kita, mungkin dari segi fisik, terus mental kita dan segala macam, itu akan berpengaruh ketika kita nanti berkegiatan di alam bebas. Jadi teman-teman benar-benar di sini harus mengerti tentang manajemen itu, entah itu waktu, kemudian manajemen kuliah kalian, itu benar-benar di sini diajarkan lah. Jadi cuma nggak materi tentang tentang pencinta alam aja, tapi di sini banyak juga diajari materi tentang yang namanya tadi punya target yang jelas, juga diajarin tentang manajemen. Yang keempat, yang jelas seorang mapala itu sosok yang mandiri. Apalagi kalian seorang mahasiswa pencinta alam ya. Seorang mahasiswa pencinta alam. Oke, sebentar. Oke. Apalagi kalian sesosok sosok yang harus mandiri itu dalam artian begini. Teman-teman mungkin jauh ya, ada yang jauh dari orang tua, ada yang merantau, ada yang mungkin memang pingin jauh dari orang tuanya atau seperti apa. Nah, di sini teman-teman benar-benar diajarin mandiri. Ketika teman-teman menjadi seseorang mapala, ya teman-teman harus bisa belajar mandiri. Ya teman-teman harus bisa mengatur tidur teman-teman, mengatur istirahat teman-teman, mengatur mungkin makan, mengatur kegiatan teman-teman. Jadi benar-benar di sini diatur dalam dalam berkegiatan. Jadi teman-teman itu juga harus memiliki sifat yang namanya sifat mandiri. Nah, yang kelima, semangat juang yang tinggi. Di sini yang jelas teman-teman harus memilih semangat yang tinggi. Karena apa? Ketika teman-teman nggak punya semangat yang tinggi, mungkin teman-teman akan mudah mudah putus asa, mudah kayak ya udah deh, mungkin cuman sampai sini aja. Ya udah deh, kayaknya masalahnya berat banget. Ya udah deh, mungkin gue sanggupnya sampai segini aja. Nah, teman-teman itu di sini tuh bakal diajarin, teman-teman tuh harus bisa melampaui diri teman-teman. Jadinya teman-teman diajarin semangat juang yang tinggi. Ketika teman-teman mempunyai target yang jelas, berarti harus teman-teman mempunyai semangat juga yang tinggi. Nah, yang keenam, mampu menerima apa adanya. Di sini teman-teman pasti dari berbagai daerah,
kemudian berbagai, kalau di kampus fakultas, berbagai apalagi agama. Nah, teman-teman itu harus bisa menerima apa adanya. Jadi teman-teman nggak boleh rasis di sini, nggak boleh diajarin kayak apa ya, yang kaum minoritas lah. Itu nggak boleh yang namanya kita asingkan atau. Nah, di sini berbedanya kita dengan organisasi lain adalah kita tuh bisa menerima apa adanya. Jadi teman-teman itu harus bersikap, ya kalau ada yang pengen tahu tentang cakrawala, pengen tahu tentang keseharian di cakrawala, ya kita bakal welcome aja. Kita bakal, ayo kalau memang teman-teman pengen belajar sama kita, ya teman-teman bakal kita wadahi gitu, bakal kita, oh ini loh yang ada yang mau tahu tentang cakrawala. Jadi di sini kita tuh benar-benar kayak welcome gitu. Kita nggak ada yang namanya sifat pemaksaan dan segala macam. Ya kalau teman-teman mau belajar, mau serius di sini, ya apa boleh buat gitu kan. Maka kita akan selalu welcome gitu. Dan kita pun terbuka 24 jam. Ya mau teman-teman ada urusan mendadak, ada masalah, terus siapa nih yang harus gue hubungi? Misalkan abang-abang kita nih atau kakak-kakak kita nih, ya udah dihubungi aja gitu. Nah itulah yang namanya sifat seorang penyita alam itu mampu menerima apa adanya. Jadi di sini nggak ada yang namanya sekat ya, sekat mentang-mentang dia dari suku mana, dari agama mana, atau dari jurusan mana, itu nggak boleh. Jadi di sini harus benar-benar kita menerima lah ya. Oke, lanjut. Oke, ini benefit menjadi anggota Mapala. Oke, kelewatan. Satu, yang jelas mengembangkan mengembangkan karakter yang positif. Di sini yang pertama mengembangkan karakter yang positif, yaitu di pendidikan karakter ini, apalagi dengan tema kita berkarakter. Jadi pendidikan karakter bukan bagian penting dari program pendidikan Mapala. Jadi benar-benar ketika kalian mau masuk Mapala pun, kalian tuh karakternya harus dibentuk dulu gitu loh. Gak sembarangan kita langsung main apa ya, ibaratnya main rekrut atau gimana. Jadi teman-teman itu dari sekarang udah dibekali dulu karakter teman-teman gitu loh. Jadi ketika teman-teman mau bergabung dengan kita atau ingin masuk Mapala, ya teman-teman harus dirubah dulu karakter teman-teman gitu loh. Maksudnya bukan dirubah itu dalam artian kita bentuk dulu karakternya. Karena apa? Ini bakal apa ya, berefek dengan kegiatan-kegiatan Mapala itu yang di alam bebas atau alam terbuka ini. Jadi karakter yang kuat dan positif ini yang harus kita bentuk dulu ke teman-teman. Ketika teman-teman bisa terbentuk karakternya jadi kuat dan positif, itu teman-teman bakal menjalankan aktivitasnya itu bakal santai, slow gitu loh. Jadi di sini nggak ada tekanan. Jadi ketika ada masalah sedikit, ada problem sedikit, teman-teman kayak, ah udah biasa nih gua kayak gini. Jadinya makanya ketika kita menjadi seorang Mapala, benefit yang harus kita apa ya, kalau kita mau masuk organisasi itu kita harus tahu dulu apa sih yang bakal kita dapat di organisasi itu. Nah, di Mapala ini semua yang kita butuhkan itu pasti kita dapetin. Dan ini kita berbeda dengan organisasi-organisasi di luar sana. Walaupun saya juga aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, ya mungkin peran saya hanya cuma sekedar ya apa ya namanya, ya kayak hobi saya aja gitu loh. Oh, saya ini suka dengan kegiatan-kegiatan ini. Tapi di Mapala ini benar-benar karakter dulu yang harus diutamakan gitu loh. Karena karakter ini bakal yang mengubah pandangan teman-teman, bakal mengubah cara teman-teman berpikir gitu loh. Nah, mungkin kalau di kegiatan-kegiatan di luar sana ya mungkin dapat ke keluarganya, tapi nggak
nggak sedapat atau nggak dapat yang apa yang selalu kita butuhkan gitu, hanya beberapa aja gitu. Nah dari sini dengan mengembangkan karakter yang positif, teman-teman itu bakal bebas mengupgrade diri teman-teman gitu. Yang kedua, mengembangkan hubungan interpersonal dan tanggung jawab sosial. Nah ini bang perlu banget yang apa ya, yang kita dapat lah. Jadi Mapala itu kumpulan orang-orang yang benar-benar mencintai alam dan mencari kegiatan petualangan di alam. Kumpulan orang-orang tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda, namun begitu semua terikat dengan suatu ikatan persaudaraan yang kokoh sesuai dengan asas dan kode etik. Jadi di sini hubungan interpersonal atau tanggung jawab ini itu berlandaskan dengan apa ya, persaudaraan. Jadi Mapala itu kuat banget dengan persaudaraannya. Karena apa? Karena Mapala diajarkan untuk peduli, Mapala juga diajarkan untuk rendah hati, terus juga diajarkan juga untuk pekerja keras. Jadi teman-teman di sini banyak yang teman-teman dapat di sini. Nah, yang ketiga, belajar persiapan karir dan pengembangan profesi. Maksudnya di sini yaitu ketika teman-teman mempunyai kapasitas di diri teman-teman, kayak teman-teman memiliki kayak jiwa-jiwa kepemimpinan, teman-teman benar-benar bisa dia diasah kemampuannya di sini. Ketika teman-teman punya etos kerja yang kuat, teman-teman orangnya yang nggak gampang nyerah, nggak gampang ibaratnya loyo dan segala macam, itu teman-teman di sini benar-benar diajarin untuk belajar ibaratnya persiapan karir. Maksudnya di sini adalah ketika teman-teman pengen menjadi seseorang yang lebih baik lagi, di sini kita bakal memberikan pengetahuan atau memberikan wawasan-wawasan yang bisa mengembangkan karakter di diri teman-teman. Oke, lanjut. Oke, ini yang keempat, belajar kompetensi khusus dari kegiatan Mapala. Di Mapala terdapat 4 bidang pengembangan divisi kompetensi, yaitu ada mendaki gunung, panjat tebing, arum jeram, dan susur goa. Jadi teman-teman di sini bisa mengupgrade di luar 4 bidang ini. Yang jelas teman-teman kalau menjalani suatu profesi di dunia nyata itu tentu kita itu nggak bisa ibaratnya kayak datang gitu aja ya, tetapi harus proses belajar lagi, harus dikembangin lagi. Nah, di sini ketika teman-teman belajar kompetensi khusus dari kegiatan di sini tuh teman-teman bisa lebih ke upgrade gitu. Nah, jadi di sini nggak tentang hobi teman-teman aja, di sini juga akademik juga teman-teman diperhatikan juga di sini. Jadi ketika kalian memperoleh kegiatan di organisasi di Mapala, ya teman-teman bakal dapat benefitnya ini semua kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini foto kegiatan kita, banyak banget sebenarnya, karena cuma nggak cukup aja kita masuk ke sini, hanya beberapa aja. Ada kegiatan sosialnya, kita ada kegiatan yang tadi yang abang sebutin gitu kan, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan di Cakrawala gitu. Nah, ini jargon kita. Salam lestari. Kemudian lanjut. Nah, ini mungkin sesi terakhir saya ya. Siapa yang akan menjadi generasi selanjutnya untuk Cakrawala? Saya berharap orang-orang yang di sinilah yang akan menjadi generasi penerus HPPA Cakrawala nantinya. Di sini saya pesan dengan teman-teman semua bahwasannya di sini akan mudah-mudahan akan merubah pandangan teman-teman terkait Mapala ya. Bahwasannya Mapala itu enggak semuanya buruk gitu. Di sini banyak orang-orang hebat, di sini banyak yang orang-orang yang benar-benar memotivasi kita.
kayak gitu. Di sini saya juga harus banyak belajar lagi dengan teman-teman, harus banyak belajar lagi dengan para anggota-anggota di HPP Cakrawala, karena saya tahu ilmu itu nggak cuma bisa kita dapat ketika kita hanya masuk ke dunia organisasinya aja, tapi kita harus bisa mengimplementasikan ilmunya itu ke masyarakat luas. Jadi saya berharap ketika teman-teman nantinya masuk ke dalam Mapala itu teman-teman bisa mengupgrade diri teman-teman. Itu yang saya jelaskan tadi, itu yang saya dapat di dalam diri saya. Alhamdulillah saya kuliah pun berjalan aja baik-baik aja sampai saat ini. Saya juga sudah mau menginjak semester 6. Saya pun lagi memegang amanah juga sebagai ketua pelaksana Karisma. Saya juga masih berkegiatan juga di organisasi mahasiswa pencinta alam. Saya juga masih aktif di kegiatan atau organisasi himpunan saya yang berasal dari Lampung. Kemudian saya juga masih aktif juga di jurusan juga. Jadi di sini teman-teman bahwasannya kalian harus bisa semuanya gitu loh. Dan mungkin untuk menutup sesi ini saya mungkin mengucapkan terima kasih banyak lagi kepada panitia. Mohon maaf kalau saya masih banyak kurangnya dalam penyampaian, masih ngalur ngidul ya, kalau kata orang Jawa itu masih melenceng sana melenceng sini. Ya karena saya di sini masih banyak belajar, karena saya baru pertama kali perdana banget memberi materi ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman terbukalah pandangannya terkait Mapala. Oke, Kak Ica, mungkin sampai di situ aja. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau masih banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Ini kita lanjut ke sesi tanya jawab aja ya Bang. Mungkin yang ingin bertanya tinggal pertanyaannya di kolom chat. Tadi pertanyaan Nugroho sudah terjawab ya Bang. Ada lagi nih Bang, pertanyaan dari Demini Larasati Bang. Izin bertanya, ini panjang, saya singkat aja. Katanya banyak rumor kalau Mapala itu banyak menggunakan kekerasan, dan kalau Mapala itu rumornya katanya kepanjangannya mahasiswa paling lama. Nah, bagaimana tanggapan Abang nih tentang dua pertanyaan itu, Bang? Oke, pertanyaan dari siapa itu tadi? Dari Demini Larasati, Bang. Oh, Demini Larasati. Oke, terima kasih banyak untuk Demini Larasati yang pertanyaannya bagus banget ya. Mapala itu identik dengan kekerasan. Sebenarnya bukan keras, tapi disiplin Mapala itu. Karena ketika teman-teman berkegiatan di luar, itu teman-teman itu ketika teman-teman gak disiplin, itu akan berbahaya banget buat teman-teman. Teman-teman nih mau berkegiatan di luar, tapi kalau teman-teman gak punya persiapan yang matang, gak punya manajemen yang bagus, di sini teman-teman bakal membuat malah rugi teman-teman gitu. Maksudnya rugi dalam artian di sini adalah ya teman-teman malah bikin celaka diri teman-teman gitu. Jadi kenapa kesannya Cakrawala atau Mapala itu keras? Sebenarnya itu bukan keras, tapi memang bentuk didikan yang disiplin. Nah, karena disiplin itulah membuat kesannya wah Mapala ini keras banget. Padahal di sini nggak ada seperti itu, karena di kampus kita pun memang nggak boleh seperti itu, ada kekerasan, tindakan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi di sini benar-benar teman-teman itu cuma diajarin disiplin, karena ketika teman-teman nggak disiplin itu sangat bahaya. Karena apa? Keselamatan itu lebih penting dari hal lainnya. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin teman-teman sepele, itu nggak bisa dianggap di sini itu sepele gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar apapun yang teman-teman
mungkin anggap ini sepele banget, yang penting gue udah jadi sesosok mapala nih. Tapi jangan seperti itu gitu loh, karena basicnya orang-orang mapala itu pasti disiplin semua. Contoh orang-orang disiplin adalah orang-orang pastinya banyak yang apa ya, di dunia pekerjaan juga dipakai dan segala macam. Contohnya senior-senior kita di Mapala pun banyak yang kerja di BUMN. Terus contoh Kak Ica juga. Kak Ica itu orang yang penerima beasiswa. Abang pun walaupun aktif di semua organisasi, abang pun kuliah berjalan aman-aman aja gitu kan, sampai sekarang masih bisa kesana kesini gitu kan. Banyak lagi, ada yang di sini sebagai asisten laboratorium. Jadi di sini tuh tergantung pribadi teman-teman. Kalau teman-teman pengen males-malesan, ya males juga gitu. Kalau ketika teman-teman pengen benar-benar, wah saya pengen ngembangin diri saya nih, pengen upgrade diri saya nih, ya pasti teman-teman gak bakal ngecewain. Kuliah itu penting tetap, tapi balik lagi ke diri teman-teman. Teman-teman serius gak dalam menjalani atau mengupgrade diri teman-teman. Organisasi itu cuma melatih soft skill kita. Soft skill butuh nggak? Sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Ini jujur bisa ditanya mungkin, atau ada kakak kalian, alumni dari PLN atau siapapun itulah, orang-orang hebat, pasti latar belakangnya mereka adalah orang-orang berorganisasi. Seperti itu sih. Oke, menjawab ya, Demini. Kemudian menjawab. Gimana untuk dari Demi ini nih, jawaban dari Bang Aia, apakah sudah jelas? Oke, dilanjut aja deh. Ada pertanyaan lagi nih Bang, dari Ardi Marcelino. Kegiatan yang kita laksanakan di luar jam kampus, Bang, atau bagaimana? Ini gimana? Oh, kalau ada kegiatan di luar jam kampus, kegiatan kita di luar jam kampus atau bagaimana, Bang? Ini pertanyaannya seperti apa ya? Kalau dilanjut next pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Dari Raden. Apakah kegiatan Mapala tetap berlanjut atau gimana Bang ketika sedang ada COVID seperti ini nih Bang? Pertanyaan dari siapa? Dari Raden nih Bang. Kalau lagi kan sekarang lagi COVID nih, apakah kegiatan Mapala tetap berlanjut atau gimana? Dari Raden Bang. Oke. Yang saya yang saya sebut tadi ya, sifat yang harus dimiliki dan benefit yang kita dapat selama menjadi. Makanya walaupun kondisi seperti ini kita masih tetap berkegiatan. Maksudnya berkegiatan di sini adalah ya kita bisa melaksanakan kegiatan itu yang benar-benar bisa kita laksanakan walaupun itu secara daring kah ataupun secara offline. Jadi di sini nggak ada halangan. Intinya di sini itu kita tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena apa? Kegiatan-kegiatan kita itu sebenarnya kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang melatih fisik dan ibaratnya melatih fisik kita gitu supaya kita tetap fit lah. Jadi kegiatan di Mapala itu tetap berjalan, dalam artian berjalan ini tuh untuk melatih fisik gitu loh. Melatih fisik itu kayak kita jogging bareng, kemudian kita mungkin ada latihan manjat dan segala macam. Nah, itu di situ kita benar-benar latihan fisik di situ, atau kegiatan di luar kayak kita pelestarian hutan. Nah, itu kan kegiatan-kegiatan positif. Jadi kegiatan Mapala itu memang kegiatan yang sebenarnya nggak berpengaruh walaupun ada kondisi seperti ini, karena ya kegiatan kita yang pertama tadi melatih fisik kita supaya kuat dan sehat. Apalagi kondisi kayak gini, kalau kita jarang olahraga, ya wajar kalau kita kena penyakit. Jadi kita harus tetap bergerak. Karena itu kita tuh harus tetap bergerak. Jadi kita nggak ada halangan di sini. Mau itu offline, mau itu online, mau kondisi apa, kecuali sakit ya. Kita bakal nggak bisa ngelakuin kegiatan. Tapi kalau kita masih diberi kesehatan, insya Allah kita masih tetap bergerak.
masih tetap melaksanakan kegiatan. Seperti itu sih. Oke. Oke, gimana Raden? Apakah jawabannya sudah jelas? Jelas, Kak. Lanjut aja nih Bang. Ya, yang tadi nih Bang, maaf pertanyaan tadi dari Adi. Kegiatan di Cakrawala itu di luar jam kuliah atau gimana nih Bang? Seperti itu Bang pertanyaan dari Adi Marcelino. Oke, menjawab pertanyaan Adi Marcelino ya. Oke, Adi, bahwasannya organisasi itu nggak akan mengganggu kegiatan perkuliahan kalian. Jadi di sini kita nggak akan mengganggu ketika kalian ada kegiatan perkuliahan, terus ada kegiatan di di waktu kuliah kalian. Jadi di sini benar-benar nggak ada kegiatan yang mengganggu jadwal perkuliahan. Contohnya seperti kayak gini, kita mengadakan belajar bareng nih. Ya kalau memang teman-teman lagi free, ya teman-teman bisa gabung gitu. Nah, jadi di sini benar-benar kita nggak bakal membuat kegiatan itu yang mengganggu kuliah, karena kuliah tetap nomor 1 dong. Nah, organisasi kan melatih atau melatih soft skill kita gitu loh. Jadinya di sini nggak ada kegiatan yang mengganggu perkuliahan gitu. Tetap Adi bisa menjalankan kuliah Adi seperti biasa dan organisasi pun tetap berjalan. Contohnya, Abang bisa ngikutin 3 organisasi sekaligus. Buktinya nggak mengganggu perkuliahan gitu. Bebas-bebas aja free ya, karena itu nggak mengganggu perkuliahan. Gitu. Kuliah jalan, organisasi pun jalan. Seperti itu. Mungkin itu ya pertanyaannya. Ya, gimana Adi? Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Oke, lanjut. Bang, ini ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Fikri Sodikin. Seperti yang Abang paparkan tadi, pada bahwa sifat seseorang pecinta alam terbagi menjadi 6 poin. Nah, saya bertanya pada poin kedua nih Bang, yaitu rendah hati. Pasti setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang egois, sombong, atau manja, atau maunya enak sendiri. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi terhadap teman yang memiliki sifat seperti itu, selain harus mengembangkan karakteristik? Seperti itu Bang pertanyaannya. Cukup jelas? Oke, menjawab pertanyaan dari Muhammad Fikri ya. Bahwasanya seorang pencinta alam itu terbagi menjadi 6 poin, yaitu, nah itu 6 poin memang yang saya dapat ya. Nah, memang sifat orang itu berbeda-beda. Sifat orang itu berbeda-beda. Ada yang mungkin egois, keras kepala, ingin menang sendiri dan segala macam. Nah, itulah awal kita supaya kita itu nggak seperti itu adalah pendidikan karakter. Nah, di sini pendidikan karakter dari Mapala sendiri yang mengajarkan bahwasanya kita itu nggak bisa, sifatnya nggak bisa seperti itu. Anak Mapala itu beda dengan organisasi-organisasi lain. Oke lah, organisasi lain mungkin bisa egois, bisa menang sendiri, mungkin keputusannya bisa dianggap paling benar. Tapi di sini nggak bisa gitu. Karena teman-teman itu bersama-sama, apalagi teman-teman kegiatannya banyak di luar, di alam bebas. Ketika teman-teman banyak yang egois, teman-teman nggak peduli, bakal itu membuat celaka juga teman-teman gitu loh. Jadi di sini tuh menanggapi hal seperti itu, ya itu tadi, di sini tuh teman-teman bakal benar-benar diajarin, di sini benar-benar pembentukan yang Abang bilang, ketika kalian mau masuk Mapala, karakter yang nomor 1 gitu loh. Di sini benar-benar kalian itu benar-benar sifat kalian tuh benar-benar harus rendah hati, benar-benar teman-teman itu harus dihilangin sifat-sifat, mungkin kalau kita bilang sifat-sifat masih kecil ya, atau masih zaman-zaman SMA kita, masih sifat-sifat labil kita. Karena ketika menjadi seorang Mapala, kita nggak bisa seperti itu. Kita nggak bisa egois dengan diri kita sendiri. Kayak gitu. Kita harus benar-benar bareng-bareng. Karena 6 poin tadi sudah mencakup karakteristik seorang Mapala. Ketika teman-teman nggak termasuk dalam 6 poin itu, berarti teman-teman masih
masih apa ya? Masih belum terbentuk karakter teman-teman. Nah, itu yang membedakan kita dengan organisasi lainnya. Boleh teman-teman lihat kebersamaannya, kemudian persaudaraannya. Di kita, Mapala kita, Cakrawala, itu masih ada hubungan baik sama dengan senior-senior kita, pendiri-pendiri Cakrawala kita, sampai angkatan paling bawah ya, atau paling baru sekarang ini. Jadi di sini nggak ada kesenjangan sama sekali, ya benar-benar kita tetap terjalin. Jadi di sini nggak ada keegoisan dan segala macam, gitu loh. Jadi menyikapi teman-teman seperti itu, ya ketika teman-teman yang lebih dewasa, atau lagi teman-teman atau apalah, teman-teman sebagai seorang Mapala, ya harus teman-teman bisa memberi arahan, memberi pengetahuan, memberi masukan bahwasannya kita nggak bisa seperti itu gitu. Oke, kok mungkin teman-teman di luar Mapala orang-orangnya seperti itu gitu. Tapi di Mapala kita nggak bisa seperti itu gitu. Jadi inilah poin yang saya dapat selama menjadi anak Mapala. Jadi saya bersyukur, saya berterima kasih banget karena saya banyak diajarin terkait hal itu. Karena ketika saya punya sifat rendah hati, nggak sombong dan segala macam, saya memiliki banyak relasi, banyak kawan, dan banyak pengalaman yang bisa saya dapat gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Kak Ica. Jadi mungkin itulah ya yang kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin kalian bisa hubungi saya di grup, ada kontaknya. Kemudian kalau mau via DM atau apa, boleh silakan. Mohon maaf kalau misalkan masih ada apa jawaban-jawaban yang ngalur ngidul. Kan di sini saya jujur masih banyak belajar banyak dari teman-teman semua. Saya hanya di sini tuh berdasarkan pengalaman saya pribadi saya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Mungkin sampai di situ ya. Terima kasih Kak Ica dan teman-teman semua. Oke. Terima kasih pada Bang Adi yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sebelum menutup acara kali ini, ada sesi dokumentasi. Jadi dimohon untuk para peserta yang telah hadir pada webinar belajar bareng Cakrawala edisi ketiga, dimohon untuk mengaktifkan kameranya karena kita mau ada sesi dokumentasi. Dimohon untuk para peserta bisa menyalakan kameranya. Oke. Semua menghadap kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah si dokumentasinya. Karena terbatasnya waktu, mohon maaf jika ada kekurangan. Dan sebelum saya menutup, saya juga karena tadi saya membuka ada panggung, jadi penutup saya juga ada panggung. Bila ada sumur di ladang, ayam-ayam pada mandi. Bila ada umur panjang, kita bisa berjumpa lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cakrawala. Lestari. Oh ya, kita dari dulu.
Ayo ngomong, nyalakan mic-nya. Cakrawala. Lestari. Lestari. Ada yang mau rakit PC. Oke. Bang Rangga sehat, Bang Rangga. Diam-diam baik, Bang Rangga. Bang Among udah sehat, Bang. Tadi pembicaranya siapa ya? Bicaranya Aji, Bang. Dari Angkatan Surya Mandala, Bang. Ya, Bang. Bang Rangga, Bang Putra, makasih udah nyempetin hadir, Bang. Sama-sama. Semangat pokoknya. Siap, Bang. Makasih, Bang. Bang. Ya, dilanjut dah. Dilanjut kegiatannya. Siap, Bang. Bang. Sehat Bang Fahmi. Sehat, Ca. Alhamdulillah. Itu di Medan ya Bang? Masih di Medan? Apa? Masih, Ca. Masih di Medan. Masih PDL cakep tuh. Wits, ada yang kurang. Iya. Tahu sih lama. Gue mau mesen PDL. Gimana nih?